maka di balik malapetaka atau di balik ketidaknyamanan yang kita rasakan, ada satu kebaikan yang besar di balik itu. Nah, itu yang dinamakan dengan al-hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Mari kita langsung baca pada surah Al-Isra. Surat yang ke-17. Kita mulai pada ayat yang ke-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmati wa la taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Afa asafakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima. Maka apakah pantas Tuhan memilih anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosa. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma taziduhum illa nufura. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal lab tagaw ila dzil arsy sabila. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan. Luhur dan agung. Tidak ada yang
tidak ada bandingannya. Pada ayat ini saya ingin menjelaskan tentang hikmah, ya. Tentang satu hikmah atau ilmu hikmah. Seperti di ayat yang ke-39. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Wa la taj'al ma'allahi ilahan ahar. Fatulqa fi jahannama maluman madhura. Itulah sebagian hikmah yang dibahyukan Tuhan kepadamu Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi di sini sesungguhnya al-hikmah, ya. Jadi di sini hikmah, ya. Saya ingin menjelaskan tentang al-hikmah, ya, al-hikmah. Maka di sini al-hikmah itu sesungguhnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala taj'al ma'allahi ilahan ahar. Jadi kalau ingin memahami hikmah atau al-hikmah, ya, jangan menjadikan Allah, ya, Tuhan yang lain. Artinya berbuat kemusyrikan, ya. Jadi untuk memahami al-hikmah ini maka harus benar-benar, ya. Benar-benar ilahnya harus hanya kepada Allah saja. Ilah kepada selain Allah, maka akan tidak akan bisa memahami apa makna al-hikmah. Mari kita lihat al-hikmah itu apa sebenarnya, makna al-hikmah itu. Kita lihat pada surah Al-Baqarah. Surat 2 pada ayat yang 269. Dia memberikan hikmah pada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya. Jadi di sini dikatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan al-hikmah. Jadi maksudnya Allah memberikan hikmah, al-hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi al-hikmah itu adalah milik Allah dan Allah akan berikan kepada hambanya. Kalau Allah menghendaki. Siapa yang diberi al-hikmah
sesungguhnya dia telah diberi banyak kebaikan. Jadi artinya bahwa hikmah ini adalah satu kebaikan dari satu peristiwa atau dari satu musibah. Jadi artinya ketika satu musibah terjadi, maka kebaikan di balik musibah itulah sesungguhnya yang mengandung kebanyakan yang banyak. Itu yang dimaksudkan dengan al-hikmah. Kemudian di sini dikatakan bahwa dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dari al-hikmah itu kecuali ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil kebaikan kecuali dari ulul albab. Nah, maka kita sering mengatakan ya kita ambil hikmahnya. Kita sering mengatakan seperti itu, mengambil hikmahnya. Artinya hikmah itu adalah katakanlah misalnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah, ya, diberikan satu malapetaka gitu. Maka sesungguhnya ujian yang Allah berikan dalam bentuk musibah, dalam bentuk malapetaka, maka di balik malapetaka atau di balik ketidaknyamanan yang kita rasakan, ada satu kebaikan yang besar di balik itu. Nah, itu yang dinamakan dengan al-hikmah. Dan yang bisa memahami al-hikmah, yang bisa mengambil pelajaran dari satu peristiwa, yang bisa mengambil satu pelajaran dari satu musibah atau malapetaka yang menimpa diri seseorang, yang bisa mengambil pelajaran itu, kata Allah, hanya ulul albab. Orang yang berakal. Jadi orang yang mengetahui di balik peristiwa, di mana di balik peristiwa itu ada satu kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu tidak akan sanggup dipahami kecuali oleh ulul albab. Sehingga ketika orang sering mengatakan ya kita ambil hikmahnya gitu. Nah, itu maksudnya kita mengambil hikmahnya itu adalah mengambil ada satu kebaikan yang banyak di balik peristiwa yang sedang terjadi. Maka di sini sesungguhnya karena al-hikmah ini sesungguhnya adalah pemahaman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pemahaman itu pada hakikatnya adalah cahaya yang Allah turunkan kepada hamba yang Dia kehendaki. Nah, hamba yang Dia kehendaki adalah ulul albab atau orang yang tidak melakukan kemusyrikan. Maka itu Allah akan berikan satu kepahaman. Karena sesungguhnya al-hikmah, ilmu hikmah, itu pada hakikatnya adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam kolbu seseorang. Maka cahaya itu memerlukan satu tempat yang bersih. Jadi nggak bisa kalau misalnya kolbunya itu kotor, ya, bagaimana cahaya akan masuk ke dalam kolbu kalau tempatnya kotor? Karena cahaya ini wahyu Allah
yang suci, yang akan menjadikan seseorang itu paham, yang menjadikan seseorang itu sabar, yang menjadikan seseorang itu bisa menahan marah, yang menyebabkan manusia itu bisa memaafkan kesalahan orang lain, karena orang ini diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk al-hikmah tadi. Al-hikmah ini sesungguhnya ilmu Allah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa memberikan satu solusi kehidupan. Jadi pokok persoalan-persoalan yang tidak mampu diketahui ya, oleh manusia kebanyakan, maka Allah turunkan dalam bentuk al-hikmah ini. Jadi al-hikmah ini sesungguhnya bisa menembus alam gaib. Di mana alam gaib ini merupakan satu alam misteri, alam yang tidak diketahui oleh manusia, yang tidak mungkin juga bisa diketahui oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian misteri kegaiban ini, Allah berikan dalam bentuk ilmu al-hikmah ini. Maka al-hikmah ini Allah berikan kepada ulul albab. Jadi di sini dikatakan bahwa ulul albab itu mengetahui kebaikan yang banyak di balik peristiwa. Atau dengan kata lain, sesungguhnya ulul albab itu melihat sesuatu yang terbaik. Jadi artinya di sini mempunyai satu pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu menurunkan yang terbaik. Tidak ada sesuatu yang diturunkan oleh Allah melainkan satu kebaikan. Mari kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191, surat 3. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka." Ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, itulah ayat-ayat Allah bagi ulul albab. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan tentang fenomena alam, ya, ciptaan Allah, siang malam, langit bumi, dan seluruh isinya, termasuk di dalamnya manusia. Itulah
ayat yang sesungguhnya. Artinya di sini bahwa ayat la ayatil liulil albab. Jadi di sini ada lam, namanya lam taukid, menunjukkan bahwa yang sesungguhnya, ayat yang sesungguhnya itu adalah ya alam nyata ini. Nah, itu mempunyai makna bagi ulul albab. Maka di sini fenomena alam itu, jadi artinya itu yang mempunyai makna bagi ulul albab, ya, fenomena alam tadi. Jadi kalau di ayat yang lain Allah menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan nama Allah yang telah menciptakan. Nah, itulah adalah pekerjaan ulul albab. Jadi ulul albab ini ketika melihat fenomena alam, maka sesungguhnya yang dibalik fenomena alam itulah sesungguhnya ada Allah yang menciptakan alam itu. Begitulah cara melihat ulul albab itu. Sehingga dikatakan di dalam penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, itu punya arti, kata Allah itu. Tapi bagi ulul albab, itu. Sementara yang bukan ulul albab, itu hanya lewat saja. Artinya itu mempunyai satu makna. Siapakah ulul albab itu? Di sini dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Baru dia memikirkan tentang ciptaan Allah tadi. Ciptaan langit dan bumi tadi. Artinya bahwa ketika ulul albab itu melihat fenomena alam, atau ketika ulul albab itu melihat musibah yang sedang terjadi ke dalam diri kita, maka ulul albab itu semuanya yang didahulukan adalah Allah. Mengingat Allah bahwa musibah ini, bahwa alam ini adalah ciptaan Allah. Musibah ini adalah ciptaan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Baru ulul albab itu memikirkan ciptaan. Jadi ini merupakan satu prinsip bagi ulul albab sebelum memikirkan sesuatu, ya kan, bahwa yang menciptakan sesuatu itu adalah Allah. Nah, baru yang dipikirkan ciptaannya. Setelah dia mengingat Allah, baru dia pikirkan ciptaan Allah itu. Itu yang dimaksudkan. Kemudian hasil dari pemikiran sesuatu yang dipikirkan oleh ulul albab tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka ulul albab menyatakan, ya Tuhan, tidak ada yang sia-sia apa yang telah Engkau ciptakan. Jadi artinya apa? Semua apa yang diciptakan oleh Allah itu nggak ada sia-sia. Artinya di situ yang diciptakan Allah itu mempunyai makna yang sangat dalam. Apa yang diciptakan oleh Allah itu mempunyai kebaikan yang sangat banyak. Nah, itu maksudnya. Apakah itu ciptaan alam, atau kita yang diciptakan oleh Allah, atau musibah yang diciptakan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Semua mempunyai makna kebaikan bagi kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang dimaksudkan dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian yang kedua, subhanaka, maha suci Allah. Jadi yang diciptakan oleh Allah itu karena kesucian Allah, karena kemahasucian Allah,
Jadi kalau Allah menciptakan langit dan bumi, saya ganti topiknya itu, katakanlah sakit misalnya. Allah menciptakan sakit, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia apa yang diciptakan Allah sakit untuk manusia. Itu mempunyai makna kebaikan yang banyak. Subhanakah, Maha Suci Allah. Jadi artinya apa? Ketika Allah menciptakan penyakit itu karena kemahasucian Allah. Bukan Allah itu raja tega. Maksudnya gitu. Subhanaka, Maha Suci Allah. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari siksa neraka. Artinya ketika Allah menciptakan musibah, ternyata kita ini buruk sangka kepada Allah, ya. Selamatkan kami Allah dari siksa neraka-Mu ya Allah, karena kami tadinya buruk sangka kepada Engkau ya Allah. Nah, itu yang dinamakan ulul albab. Itu yang dinamakan dengan al-hikmah. Jadi al-hikmah itu adalah yang hanya bisa memahami al-hikmah atau ilmu hikmah itu hanyalah ulul albab. Bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu mempunyai makna kebaikan bagi umat manusia di bumi ini. Sehingga dengan demikian ulul albab ini orang yang diberikan kepahaman tentang ilmu ulul albab ini adalah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, ya, untuk berjalan di permukaan bumi dengan benar. Jadi misteri-misteri, ya, misteri-misteri yang tidak dipahami oleh manusia, ya, kemudian Allah berikan ilmu hikmah, ya, maka semuanya akan terjawab. Misalnya contoh, kita dikasih sakit sama Allah. Kita disakit-sakit sama Allah, sudah dikasih sakit sama Allah, ya kan? Kebetulan duit juga tidak punya. Sudah duit nggak punya, dikasih sakit sama Allah gitu. Ini kan musibah namanya. Maka tentu orang yang tidak diberikan ilmu hikmah, ya, apa yang terjadi? Mengeluh kepada Allah. Aduh, sudah nggak punya duit, sakit pula. Gitu. Nah, artinya apa? Masalah yang diturunkan oleh Allah tadi, sepertinya itu menjadi beban bagi manusia, karena manusia tidak mampu memahami apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Allah turunkan al-hikmah tadi. Artinya sesungguhnya di balik sakit ini ada hikmah yang sangat besar. Ada kebaikan yang banyak. Apa kebaikan yang banyak? Mari kita lihat di dalam surat Al-Baqarah. Surat 2 ayat 155 dan 157. Menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Ya.
Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Sungguh akan aku menguji. Jadi di sini di dalam ayat ini benar-benar kalau di dalam bahasa Arab ada namanya lam taukid ya. Lam taukid itu menunjukkan bahwa pasti manusia itu akan diuji oleh Allah. Jadi artinya bahwa ujian itu pasti akan diberikan oleh Allah kepada manusia. Ya. Kepada manusia, yang namanya manusia ini ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Allah itu adil. Maka akan diuji oleh Allah dengan satu ketakutan. Akan diuji oleh Allah dengan kelaparan. Akan Allah uji dengan satu kekurangan. Jadi ini jatah dari Allah. Gitu. Ya, ketakutan, kelaparan, kekurangan. Ini pasti siapapun orangnya pasti. Yang namanya hidup pasti akan mendapatkan jatah. Akan diuji oleh Allah. Yaitu ujian ketakutan, ujian kelaparan, dan ujian kekurangan. Jadi sebelum Allah menurunkan ujian itu, Allah kabar-kabari dulu. Nah, itulah yang namanya ilmu hikmah. Tapi apa yang terjadi ketika orang itu diuji dengan ketakutan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan kekurangan, yang dirasakan kan cuman itu aja. Takut. Lapar, takut lapar. Takut kekurangan, ya kan? Contoh misalnya sekarang, apa itu? Corona. Ya kan? Takut itu ujian dari Allah, gitu. Takut lapar, takut tidak makan, takut jualan tidak laku, ya kan? Itu yang dirasakan. Artinya apa? Kalau hanya itu yang dirasakan, artinya apa? Orang itu tidak punya ilmu hikmah. Ya, saya ulangi deh, ya, biar mantap gitu. Kalau yang dirasakan orang itu rasa takut, ya, diuji dengan kelaparan, takut lapar, diuji kekurangan, takut kekurangan. Kalau hanya itu yang dirasakan oleh seorang hamba, artinya orang itu tidak mempunyai ilmu hikmah. Ini kata Allah loh. Bukan kata Rahmat. Ya kan? Paham nggak? Kemudian Allah di ayat yang seterusnya mengatakan, wa basyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Sesungguhnya Allah ingin memberikan berita gembira. Cuma berita gembiranya ini yang tidak mampu dipahami oleh manusia. Yang dipahami cuma rasa kurang, rasa takut, takut lapar, takut mati, takut sakit. Takut tua. Ya, kalau takut mati kenapa berani hidup? Takut tua. Ya. Takut nggak punya uang, ya kan? Takut, semuanya takut gitu. Padahal Allah menyatakan, wa basyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Inilah sesungguhnya yang dinamakan dengan ilmu hikmah itu. Jadi sesungguhnya yang namanya sabar itu adalah gembira. Kalau dipahami, kalau mau dipahami begitu, wa basyiris sabirin. Jadi sabar itu sama dengan gembira. Nah,
Jadi nggak takut. Jadi kalau ada corona, gembira. Itu namanya orang dapat ilmu hikmah. Kalau orang ketakutan karena corona, orang itu tidak diturunkan oleh Allah yang namanya ilmu hikmah. Paham kan? Nah, ini Quran loh. Gitu. Allah menyatakan wa basyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu orang yang gembira. Begitu maksudnya. Apa yang dimaksudkan itu? Wa basyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang sabar itu seyakin-yakinnya bahwa musibah yang diturunkan itu diturunkan oleh Allah. COVID-19 yang diturunkan itu Allah yang menurunkan. Itu. Jadi artinya apa? Kita senang dengan apa yang diturunkan Allah. Itu maunya Allah kok. Penyakit itu, virus itu, penyakit apapun yang diderita oleh kita, mati sekalipun, itu semuanya milik Allah SWT. Dari Allah. Tidak satu pun makhluk pun di muka bumi ini bisa menurunkan penyakit, bisa menurunkan virus, dan sekaligus bisa menurunkan kesembuhan. Tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang dimaksudkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalau kita bersabar, maka semua musibah yang turun kepada kita itu bahwa ini adalah yang diturunkan oleh Allah. Kita senang dengan apa yang diturunkan oleh Allah itu. Maka nanti di pengadilan Allah, ketika kita senang dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti sama-sama kita menghadap Allah. Ya, kita yang diturunkan musibah oleh Allah ini menghadap Allah, musibah yang diturunkan kepada kita juga menghadap Allah, sama-sama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ditanya oleh Allah, bagaimana ketika musibah yang aku turunkan kepadamu? Nanti kita akan menjawab. Musibah yang diturunkan itu juga akan ditanya, bagaimana tugasmu musibah setelah aku turunkan kepada hambaku si fulan ini? Itu yang dimaksudkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kata Nabi SAW, orang sabar itu dilihat pada pukulan yang pertama. Kalau sudah pukulan yang pertama itu mengeluh, takut, resah, gelisah, kayak nggak punya Tuhan gitu. Ya. Jadi orang yang takutan itu sebenarnya orang yang nggak punya Tuhan, merasa hidup sendiri, makanya takut, ya kan? Kayak orang berjalan di kegelapan malam. Takut enggak? Ya takut karena merasa sendirian. Tapi beda dengan orang yang bersama-sama dengan Allah. Yang namanya mati, yang namanya sakit, yang namanya apapun yang terjadi, itu semuanya atas kehendak Allah. Itu yang harus dipahami dalam hidup. Karena manusia itu memang Allah menyatakan akan menurunkan musibah kebaikan, akan menurunkan musibah ketidaknyamanan. Tapi manusia itu maunya diturunkan musibah yang nyaman-nyaman. Ya enggak? Contoh misalnya kalau orang maunya manusia itu diuji sama Allah. Nah, kasih duit yang banyak, kasih kesehatan, kasih kesempatan. Wah itu udah. Padahal itu ujian juga. Nah maunya ujian yang kayak gitu.
Tapi ketika diuji dengan sakit, diuji dengan nggak punya uang, diuji dengan kekurangan, manusia nggak mau. Ya nggak? Padahal di balik itulah sesungguhnya ilmu hikmah itu Allah turunkan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang memahami yang pertama bahwa orang itu senang dengan musibah yang diturunkan oleh Allah. Jadi musibah apapun yang diturunkan oleh Allah, pertama kali harus diterima dulu. Ya. Diterima dalam artian bahwa ini pemberian Allah, diterima dengan lapang dada, dengan senang hati. Nah, kemudian kita yakin bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang menerimanya musibah seperti itu, apa kata Allah? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inilah sesungguhnya yang dinamakan dengan ilmu hikmah itu. Allah akan memberikan sholawat, Allah akan memberikan kasih sayang, rahmat Allah, Allah akan memberikan petunjuk. Inilah sesungguhnya yang dinamakan dengan al-hikmah itu. Jadi pada ayat yang ke-157 itulah yang dinamakan dengan al-hikmah. Kebaikan yang banyak. Karena kesabaran ini subhanallah luar biasa. Ketika Allah menyatakan wa basyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar tadi. Maka orang yang sabar itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan pahala tanpa batas. Jadi itu yang dimaksudkan Allah. Ini berita gembira dari Allah. Karena Allah akan memberikan sesuatu tanpa batas. Bahkan inilah sesungguhnya ketika Allah itu akan memberikan sesuatu yang tanpa batas, pasti ujian itu ujian turun kepada ketidaknyamanan. Tapi manusia kan nggak suka dengan yang tidak nyaman, ya kan? Padahal disitulah sesungguhnya nilai yang banyak Allah akan berikan melalui musibah ketidaknyamanan itu. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Ya. Jadi Allah akan berikan sholawat. Sholawat ini sesungguhnya begini. Kalau kita membaca sholawat kepada Nabi sekali, ya kan, maka kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Rasulullah akan membalas sholawat kita dengan 10 kali. 10 kali Nabi Muhammad memberikan sholawat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan sholawat kepada kita 10 kali. Para malaikat, seluruh malaikat berselawat kepada kita 10 kali. Jadi kalau kita membaca Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah tinggikan derajatnya, selamatkan, berikan keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya. Maka ketika kita berselawat kepada Nabi dan keluarganya seperti itu, Nabi akan menjawab kita dengan 10 kali. Allah akan menjawab kita 10 kali. Para seluruh malaikat itu mendoakan kita 10 kali. Itu baru baca sholawat. Tapi bagaimana ketika orang itu diuji dengan musibah? Ya kan? Artinya apa? Wa basyir sabrin, berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar ketika diuji dengan satu musibah, dia sabar. Artinya apa? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Maka sholawatnya orang yang mendapatkan musibah ini tanpa batas. Kalau kita membaca sholawat 1 kali, kita dapat 10 kan? Tapi ketika
kita diuji dengan musibah, Allah akan berikan sholawat itu tanpa batas. Warahmah, kasih sayang Allah tanpa batas. Petunjuk Allah tanpa batas. Itu yang dimaksudkan dengan al-hikmah. Cuma manusia kan bukan ini yang dipahami ketika mendapatkan musibah. Yang dipahami oleh manusia adalah, aduh nggak nyaman nih, nggak punya duit, sudah nggak punya duit, sakit. Itu kan yang dirasakan kan? Padahal sesungguhnya Allah akan memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar kehidupan duniawiyah itu. Allah akan berikan sesuatu yang tanpa batas, kebanyakan yang baik, yang tidak bisa dihitung-hitung. Kenikmatan dunia itu Allah akan berikan hanya 1% saja. Yang 99% itu ada nanti di akhirat. Nah, yang dipahami oleh manusia itu, padahal sebenarnya yang harusnya dipahami betul yang ini. Yang bighairi hisab, tanpa batas, ya kan? Selawatnya Allah tanpa batas, rahmatnya Allah tanpa batas, ya kan? Terus kemudian petunjuknya Allah akan berikan tanpa batas. Ini tidak pernah dipahami di dalam kehidupan kita. Yang lebih banyak dipahami tidak lain hanya banyak mengeluh, perut lapar, nggak punya duit, kan itu aja kan? Padahal Allah tahu, bagi orang yang beriman itu Allah tahu. Artinya sampai sejauh mana sih? Allah ini kan bukan raja tega. Artinya Allah tahu betul sampai di mana. Jadi ketika ini memang sudah batasnya tidak mampu, pasti akan diangkat sama Allah itu musibah itu. Kalau musibah itu turun kepada manusia melebihi kemampuan kita, itu namanya azab. Tapi bagi orang yang bertakwa pasti. Karena itu janji Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari satu kesulitan yang sedang dia hadapi. Ini janji Allah. Jadi pasti lulus. Coba kita lihat di ayat Al-Baqarah di 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ini pertanyaan dari Allah. Padahal kata Allah, kamu belum datang kepadamu seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa dengan kemelaratan, penderitaan. Sudah melarat, menderita, digoncang lagi. Ya. Jadi penuh dengan kegoncangan. Ya. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman itu, karena ini sudah topnya ujian dari Allah, mata nasrullah, kapan ya pertolongan Allah?
Kemudian dijawab langsung sama Allah, pertolongan Allah sudah dekat. Ini adalah Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah. Tidak ada manusia yang paling dicintai oleh Allah kecuali Rasulullah SAW. Ujiannya seperti ini, sudah melarat, ya kan, sengsara, mendapat goncangan. Jadi kalau di dalam satu peperangan yang diembargo ekonominya, perutnya lapar. Jadi kalau Nabi itu Nabi yang namanya Nabi lapar itu perutnya sampai diikat, diganjel dengan batu. Saking laparnya. Kita sekarang ada nggak yang perut lapar sampai diganjel sama batu? Ada nggak? Tapi nggak ada, Kak. Hah? Nggak ada. Nggak ada, ya kan? Yang ada malah kancing bajunya mencelat karena iya, kekenyangan. malah nggak pakai sabuk karena kekenyangan. Itu pun ngeluhnya lebih dahsyat dari ujian orang-orang tempo dulu, ya kan? Jadi kalau kelas Nabi dan para sahabat diuji seperti itu, sepertinya kita ini malu kepada Allah. Belum seberapanya ujian Allah itu. Ya. Padahal di balik ujian itu ada sesuatu yang maha besar tanpa batas Allah berikan. Dalam bentuk apa tanpa batas itu? Allah berikan selawat, Allah berikan rahmatnya, Allah berikan petunjuk, semuanya tanpa batas. Jadi kalau kita membaca salawat itu sekali dibayar 10, maka ini bayarannya tanpa batas. Ketika orang diuji dengan musibah itu. Jadi artinya apa? Ya, amal ibadah kita dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, maka nilai kebaikannya itu jauh lebih besar ketika Allah menguji dengan musibah manakala kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga artinya apa? Yang harus kita ingat, yang harus menjadi angan-angan kita pada saat Allah Subhanahu wa taala menguji kita, maka bayaran kebaikan yang tanpa batas itulah yang harus kita hayati di dalam kehidupan ini. Maka itulah yang dinamakan dengan ilmu hikmah. Sehingga ilmu hikmah itu menjadi satu solusi, menjadi satu penyelesaian kehidupan. Jadi misteri ketakutan akan bisa selesai dengan ilmu hikmah tadi. Misteri ketakutan, misteri kekurangan, maka semuanya ilmu al-hikmah inilah yang akan bisa menemani kita, memberikan kenyamanan, ketenangan, dan hanya berpegang teguh kepada Allah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dinamakan dengan ilmu hikmah tadi. Jadi kembali kepada surat Al-Baqarah tadi ayat 214 itu, ya, itu menunjukkan bahwa kadar kemampuan itu sudah kemampuan itu memang sudah batas, ya, batas terakhir, maka mengeluhlah kepada Allah. Jadi di sini apa kata Allah? Pertolongan Allah sudah dekat. Artinya apa? Bahwa di sini sesungguhnya Allah tahu betul bahwa jangan sampai batas limit kesabaran tadi dilewati. Sebab pasti tidak sabar, pasti tidak mampu. Nah, di dalam batas-batas inilah sesungguhnya nanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang.
Itulah yang dinamakan dengan ilmu hikmah tadi gitu. Sehingga ilmu hikmah ini akan menyelesaikan kerumitan-kerumitan, kegelapan-kegelapan, bisa diselesaikan dengan ilmu hikmah ini. Karena ilmu hikmah inilah sesungguhnya akan bisa menerjemahkan semua persoalan-persoalan kehidupan. Tidak terkecuali bentuknya, warnanya, musibah seperti apa, maka semuanya itu pada saat kita bersabar sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kebaikan yang banyak itu yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang sabar tadi. Dan itu yang dimakan dengan ilmu hikmah. Sehingga kembali lagi kepada surat Al-Baqarah ayat 155 dan 157 itu. Jadi kalau manusia pahamnya itu hanya 155, surat Al-Baqarah 155, artinya apa? Orang belum sampai kepada ilmu al-hikmah. Nah, kalau sudah sampai kepada 156 sampai 157, artinya orang itu dikaruniai dengan ilmu hikmah. Maka selesailah persoalan itu. Tidak ada yang perlu ditakuti. Apakah takut lapar, takut kekurangan, takut kematian, takut penyakit? Nggak ada. Takut semua itu hanyalah milik Allah. Yang membuat takut itu adalah Allah kan? Di surat Al-Baqarah itu tadi kan Allah yang membuat takut. Ya. Khauf, takut. Kekurangan, Allah yang nurunkan. Kelaparan, Allah yang nurunkan. Ya kan? Jadi ketakutan, kelaparan, itu semuanya makhluk, artinya sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita mesti takut kepada makhluk? Ya kan? Takut itu kepada si pembuat saja. Jadi yang bikin takut itu siapa? Yang bikin lapar itu siapa? Yang bikin kekurangan itu siapa? Yang bikin penyakit itu siapa? Yang mendatangkan kematian itu siapa? Itu kan ada yang menciptakan. Jadi semuanya itu adalah makhluk. Ada zat yang menciptakan. Kenapa kita mesti takut kepada makhluk? Takut corona, itu kan makhluk itu. Sama dengan takut kepada makhluk. Ya kan? Takut lapar, sama dengan takut kepada makhluk. Artinya kalau ini kajian secara mendalam ilmu ketauhidan, maka sesungguhnya takut-takut itu sesungguhnya tanpa kita sadari, sesungguhnya kita sudah musyrik. Artinya takut kepada selain Allah kan? Iya enggak? Padahal takut itu hanya kepada Allah saja. Takut kepada pembuat. Siapa pembuatnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kita takut kepada Allah, takut kepada si pembuat, maka Allah akan berikan masukan ke dalam jiwanya itu tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah saja. Tapi kalau tidak takut kepada Allah, maka Allah akan berikan manusia itu takut kepada selain Allah. Takut penyakit, takut lapar, takut kekurangan, ya kan? Jadi itu menunjukkan bahwa artinya itu dua pilihan. Jadi sepertinya dua titik. Ketika kita mendekat pada satu titik, katakanlah A dan B. Ketika kita dekat dengan titik A, maka kita akan jauh dari titik B. Jadi katakanlah A ini adalah Allah. B ini adalah selain Allah. Ketika rasa takut kita hanya kepada Allah, maka kita otomatis kita akan jauh dari B ini. Tapi ketika kita dekat kepada B,
ya, takut kepada yang makhluk Allah, maka kita akan jauh dari A tadi. Sehingga ketika seseorang itu sudah takut kepada makhluk Allah, maka kepada Allah sudah tidak takut. Ketika orang itu takut kepada Allah, maka tidak akan takut kepada selain Allah. Karena selain Allah itu semuanya ciptaan Allah, makhluk Allah. Maka itulah yang dimakan dengan ilmu al-hikmah itu. Sehingga ilmu al-hikmah ini, subhanallah, bisa memberikan satu jalan keluar dari apapun, ya. Apapun fenomena alam, apapun persoalan pribadi maupun rumah tangga, dengan ilmu hikmah ini, maka Allah turunkan ilmu hikmah ini bagi hambanya untuk menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan.